Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami di KRPM TV Channel. Pada malam kemarin kami melakukan sebuah penelusuran sekaligus organisasi di suatu tempat, yaitu di jembatan yang konon katanya peninggalan zaman Belanda. Di sana saya menarik satu sosok, yaitu Siapa ya, Pak? Ya, Mbah Wongso. Nah, ya. Dia itu salah satu sosok penjaga di sekitaran jembatan tersebut. Setelah itu saya mendapat informasi bahwa adanya satu tempat ritual yang sering digunakan untuk pesugihan. Kemudian saya coba untuk telusuri lebih dalam. Yang saya temukan adalah satu singgasana, satu tempat di mana tempat tersebut dijaga oleh siluman monyet. Dan dia selain memberikan suatu sarana pesugihan, dia juga menjadi semacam sales bila ada oknum seseorang yang meminta pesugihan di atas kemampuannya. Maksudnya? Dia memberikan pesugihan dengan sesaji ya. Tumbalnya seperti ayam hitam dan lain sebagainya. Jikalau ada yang ingin lebih cepat seperti tumbal manusia, itu ada di atasnya. Jadi Dia memberikan tingkatannya gitu. Iya, sosok monyet tersebut memberikan jalan untuk menuju ke tempat yang diinginkan. Kalau di situ itu apa khusus pesugihan aja? Apa ada yang kemarin katanya ada yang minta nomor gitu? Iya. Kalau minta nomor, setahu saya di sana cukup membawa sebuah sarana sajian ringan lah, seperti rokok, kopi pahit, tetapi harus tidur di sana. Berarti kudu turun ning kono ya? Iya. Tapi itu anak tumbale gak nak? Iku maksudnya kayak njaluk nomor itu kan anak tumbale gak? Nggak ada. Apa kemungkinan sing njaluk itu dhewe sing ketumbal? Cuma sajian. Sajian tak ya? Iya. Kan termasuk ringan, bukan terikat kontrak. Karena kalau pesugihan itu pasti ada kontraknya, tidak mungkin tidak. Dan kalau agak berat ya pasti orang tersebut akan diambil. Kalau katanya Mas Tony tadi kan gini, pakai apa, tumbalnya pakai ayam. Iya. Nah, itu ayam putih atau ayam hitam? Ayam cemani gitu. Ayam hitam, ayam cemani ya. Itu hanya proses kayak semacam kalau orang ya, untuk gerobak lah kalau lamaran. Tuh. Di sana bukan perjanjiannya itu bukan dengan lisannya, tetapi dengan darah. Oh, dengan darahnya, darah Iya. si ayam itu ya? Kayak stempel 5 jari. Tuh. Berarti kalau ke sana itu bawa ayamnya atau darahnya? Bawa ayam. Ayam Disembelih di tempat. Dan itu pun pasti juga ada oknum yang mengantarkan. Tidak mungkin dia sendiri datang ke sana, karena ya seperti itu tadi, ada kayak salesnya, lawangan gitu. Iya, untuk mengantarkan si yang ingin mencari pesugihan, iya, dengan yang akan memberi pesugihan. Tuh. Apa ada yang lain, Mas, selain pesugihan di sana? Yang paling mungkin ada apa, kalau
Itu kan pesugihan yang anu ya Mas ya. Kalau yang tuyul itu ada nggak? ada. Banyak juga nggak tuh? Iya, pesugihan tuyul itu apa ya, si yang akan mencari pesugihan, si A itu datang ke sana sendiri. Oh sendirian kalau Iya. kalau yang tuyul. Iya, itu ada kayak semacam kata kunci untuk berarti ada kuncinya. iya, untuk mengundang si tuyul Tuyul. tersebut. Iya, kalau ada yang cocok itu pasti Datang. tuh. Iya, banyak sih, termasuk apa ya, komplit lah, tapi memang tidak banyak dijamah oleh orang. Banyak oknum-oknum spiritual tertentu yang mungkin mengetahui tempat tersebut. Tapi nggak semua orang ya yang tahu ya. Ya, itu kayak semacam, bukan, tidak seperti punden ataupun sendang dan sebagainya. Tempatnya hutan. Oh hutan. Iya, Iya. ada 2 pohon besar, disitulah tempatnya. Kalau boleh tahu itu pohon apa ya? Kurang jelas ya, karena di hutan kan banyak pohon yang memang tidak diketahui oleh masyarakat namanya, jenisnya. Iya. Kalau sepintas seperti apa ya, jambu yang ada di sungai itu daunnya, jambu air. Jambu air. Iya, Yang di tepi sungai, pinggir sungai. oh itu kayak semacam pohon beringin gitu ya? Iya. Daunnya. Iya, lebat. Itu ada 2 di situ. Iya. Itu jauh nggak tempatnya dari situ? Sangat jauh, Sangat jauh. masuk ke hutan, dan aksesnya untuk sepeda motor nggak bisa. Oh harus jalan kaki Iya, gitu. jalan berarti? kaki. Makanya tidak banyak dijamah orang, karena ya jalan kaki. Iya. Karena zaman sekarang ya Mas ya, Iya. orang itu nggak mau yang susah, Nah, maunya yang gampang. korin juga banyak di sana. Korin apa aja? Korin manusia, Manusia. ya jelas ya. Ya mungkin korin monyet. Nah. Oh berarti di sana itu khusus monyet ya? Kalau yang saya temui itu, tapi yang di atasnya Kebanyakan yang itu ya monyet. Iya. Kalau yang di atasnya apa? saya kurang tahu ya. Mungkin ular atau apa? Kalau dari posturnya itu cewek. Oh seperti Ratu Kidul itu ya? Iya, tapi saya nggak tahu jelasnya karena tempatnya juga jauh dan pandangan kita terbatas. Iya. Itu yang sangat jelas ya monyet itu tadi. Namanya juga jin kan, bisa Iya. bisa malih rupa. Ini kalau pesugihan juga kita harus paham betul bahasa dari jin tersebut. Terutama itu, kalau kita nggak tahu ya habis, karena kan ada kontraknya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maksimal sekitar 40 tahun kurang lebih, saya lupa. Berarti kalau sudah mencapai batas maksimal kontrak itu kemungkinan orang yang mencarinya akan mati gitu. Iya. Akan diambil, ditarik ke sana gitu. Iya, sebelum habis kontrak itu beberapa tahun sebelumnya dia sudah diambil. Oh sudah diambil. Iya, sebelum habis kontrak. Jadi dia langsung mati gitu. Mati, iya. Itu. Jadi ya ngeri ya. Pesugihan itu hanya sementara. Buat kalian yang pelaku pesugihan itu hanya sementara. Tuh. Kan banyak. Jangan coba-cobalah ya. Iya, banyak Cari yang halal. Iya. Banyak kok cari yang halal. Lebih baik hidup susah daripada makan uang dari pesugihan. Itu. Karena tumbuhnya juga nggak main-main pesugihan itu. Banyak macamnya. Iya. Bisa keluarga, orang terdekat, bahkan bisa orang lain yang bahaya, ya anak sendiri. Anak sendiri. Itu.
karena kalau di sana itu ada satu pesugihan yang bukan tidak ya, jarang sekali orang itu dalam melakukan itu menumbalkan anaknya baru lahir. Itu jarang sekali, hanya sekali seumur hidup tinggal anaknya baru lahir. Sekali seumur hidup itu. Iya, dia akan kaya, tetapi jangan harap dia punya anak lagi. Oh gitu. Iya, Berarti dia kalau sekali udah itu dia nggak bakalan punya keturunan gitu ya. iya, sampai kapanpun. Berarti kalau kalau itu dia juga langsung diambil ke sana juga. Enggak, dia Enggak. tetap hidup. Iya, tetapi memang tidak akan bisa punya anak sampai kapanpun, Itu karena resikonya. sudah terikat kontrak itu tadi. Gini mas, sedikit melenceng ya dari sana ya. Kalau saya kan pernah dengar ya, pesugihan yang namanya itu apa sih? Lali aku mau ya. Sing itu loh, sing beli bangun itu apa sih? Ini bongkar pasang itu apa sih? Oke, pesugihan apa ya mau ya? Sik terserah tekok nih mau. Kali Sing bisa. langke leng yo lali nih. Pesugihan sing ben tahun bangun iki lho mas. Apa ya? Apa sih? Bangun rumah. Sing ben tahun cara ben tahun itu tetep bangun. Omongku enek sing kurang anu direhab nah. Direhab. Apa sih jenenge? Sekian apa sih itu? Apa ya? Sik aku kok yo lali to. Keling ya mas. Bahasa RT kok lali ya. Next. Saya engko tak eling-elingnya sih. Oh, ya mas. Pesugihan kandang bubrah mas. Kandang bubrah. Nah itu tumbanya apa? Kalau boleh tahu gitu maksudnya. Sebenarnya pesugihan itu tergantung dari si sosok tersebut tuh minta apa. Gitu. Jadi kalau misalkan saya minta ini, terus kasarannya tanggal sekian harus ada, yaitu harus ada. Kalau nggak ada ya orang tersebut yang akan menjadi gantinya. Nah kalau saya pernah apa sih mengamati ya mas ya. Iya. Mengamati itu kalau pesugihan kandang bubrah itu kan tiap tahun dia bangun Iya. pager lah atau apalah gitu kan. Iya. Nah itu tiap tahun mas, saya itu pernah mengamati itu setiap tahun itu pasti ganti. Kadang pintu di sini nanti setahun lagi dipindah lagi, jadi tiap tahun gitu mas gitu. Nah setelah dia lepas dari situ dia langsung jatuh Itu gimana? jatuhnya itu jatuh nol lagi, Bangkrut. itu loh maksudnya lah. Di situ saya herannya itu tumbanya itu apa gitu. Kalau itu masih itu ya, karena gini, itu ada pesugihan, ada juga korbannya. Kalau si pencari pesugihan itu cewek, itu dia akan mencari laki-laki yang memang benar-benar kaya, yang akan jadi targetnya. Maksudnya Kalau misalnya si A ya, si A ini perempuan, dia mencari pesugihan. Nah si A ini ketemu sama cowoknya si B. Nah kalau si cowok ini tertarik dengan si perempuan, semua hartanya akan diambil oleh si A. Itu kalau korban pesugihan ya. Kalau yang nyari pesugihan, kalau itu apa ya, sepertinya
tumbalnya bukan tumbal yang terlalu berat ya, karena dia masih hidup ya. Yang satunya sudah mati, yang istrinya sudah mati, Yang yang masih hidup laki-laki. nah, pertanyaannya adalah yang mencari pesugihan yang istri atau suami. Nah, nggak tahu. Gitu. Karena kalau terikat kontrak ya, itu yang terakhir adalah si pelaku pesugihan yang akan diambil. Itu Jadi gitu ya. iya, kan ada banyak sarana ya dari pesugihan itu. Iya. Ada juga yang mohon maaf berhubungan intim dengan si jin tersebut, Ya. itu juga ada juga yang minta yang paling bahaya ya, yang harus dipahami adalah sosok itu minta pitik sak petarangan sama banyak sak judul. Itu Itu sak petarangan itu semua anggota keluarga kecuali si ya. pelaku pesugihan, itu dia Oh, tetap kecuali? hidup ya. Kalau banyak sak judul itu si pelaku pesugihan nggak boleh nikah. Ya, terus Kalau dia maksa nikah, saat itu juga dia akan mati sama pasangannya. Tuh. Karena kalau yang nggak paham kan pasti hewan yang dipikirkan. Itulah bahasa jin yang harus kita pahami. banyak sak jodoh pitik sak petarangan, Iya. Terus semua keluarga akan mati. kecuali yang minta. Pelaku pesugihan, ya itu. Tapi kalau di sini kelihatan nggak ada pesugihan semacam itu. Itu kelasnya tinggi soalnya. Iya. Yang itu bukan sembarang jin dia minta seperti itu. Kalau pesugihan juga bukan si jin itu memberikan harta, itu bukan ya, tetapi sosok tersebut akan mengincar tetangganya Maksudnya? harta dari orang lain yang akan digeser ke si pelaku pesugihan. Tuh, bukan si jin itu mengambil dari dunianya uang, bukan, dari orang lain juga. Berarti kan Jadi kalau seumpama yang satunya ini sukses gitu kan. ya. Oh. Nah, yang pelaku pesugihan ini di sini terus lama kelamaan yang sukses ini akan Bangkrut. mengalami bangkrut Ya. dan pindah ke Ya. si pelaku itu ya. Gitu. Karena sampai di sini kita bisa menyimpulkan ya, kita dibodohi oleh sosok tersebut. Benar kan? Iya. Karena sosok itu hanya cukup menggeser rezeki dari orang lain untuk dikasih ke situ. Iya. Itu pun terikat kontrak. Kalau Iya. kontrak habis kita akan mati. Itu. Di sana kan kita nggak tahu ya, kita diapakan di sana. Yang Iya. paling mungkin yang apa ya, beruntung lah jadikan suami atau istri dari sosok tersebut. Kalau yang nggak beruntung ya dia itu disiksa di sana malah. Iya. Disuruh bangun-bangun. Nah ya, kan yang tenar pasti orang tahu kan pesugihan ya, Ratu Kidul di Gunung Kawi itu pasti orang banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu itu. Kalau di desa-desa gini ya Jarang yang tahu. lagi pula ngapain kita pergi ke pantai selatan kalau di sini ada yang dekatin gitu. Iya. Nah, tumbalnya juga pasti nggak main-main kalau di sana. Tuh. Karena kan nggak mungkin sosok entah blorong lah, entah Roro Kidul makan ayam dan sajen saja kan nggak mungkin. Pasti dia minta yang lain. Ya iyalah. Karena kelasnya juga beda sama Kelas jin. tinggi soalnya. Nah itu. Oke guys, ada yang mau coba? Mungkin kita kalau sudah buntu. Kalau dipikir pesugihan karena banyak utang, semua orang punya utang. Podo wae. Tuh. Kalau nggak mau apa ya, bekerja ya jangan pesugihan lah, paling tidak cari usaha kayak apa, yang penting halal.
mungkin berkah. jualan lah apa Iya. lah, jualan apa. Kalau dipikir ya, Sayang. kalau usaha nggak mau karena nggak punya modal. Pesugihan butuh modal lebih banyak malah. Beli Iya. sajen, apa segala macam. Itu Ya, harus itu nggak cukup ada. 1 juta loh itu sajen, itu Itu nggak harus cukup. ada. Lebih baik kita usaha yang kecil-kecilan aja. Tuh. Nggak perlu banyak, yang penting cukup. Betul, betul. Cukup Karena halal. di Quran kan juga sudah tertulis manusia itu tidak ada yang miskin, adanya mampu dan yang kaya. Tuh, patokannya itu. Kalau kalian merasa miskin, ada di bawah kalian yang jauh lebih miskin daripada kalian. Itu. Betul, betul, betul. Kita bisa makan nasi pun itu sudah bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Banyak orang di luar sana yang satu hari itu hanya makan sekali, kadang nggak makan, ada yang juga nyari makan di sampah. Itu kalau kita merasa hidup kita susah, itu pasti ada di bawah kita yang lebih susah. Itu jika mungkin ada rezeki, berbagilah dengan orang-orang yang memang membutuhkan, karena sedekah tidak membuat kalian itu miskin, Justru malah membuat kalian itu menjadi kaya. ya. Itu nggak perlu ikhlas, yang penting Niatnya baik. nah, niat aja. Kalau menunggu ikhlas nggak akan pernah ikhlas sampai kapanpun. Karena suatu hal yang baik itu harus dipaksa. Iya. Sholat pun harus dipaksa. Saya bilang sholat terpaksa itu tidak boleh. Karena suatu hal yang dipaksa itu suatu saat akan menjadi sebuah suatu kebiasaan. Kebiasaannya. Itu kalau menunggu niat, menunggu ikhlas sampai kapan nggak akan pernah ikhlas. Karena Jangankan ikhlas itu susah, Mas. ya, jangankan untuk memberi makan orang ya. Amal Jumat saja wes seminggu sekali. Seminggu sekali itu. Itu 1.000 rupiah aja beratnya minta ampun. Cuma jadi dorong-dorong aja. Kalau nunggu ikhlas ya. Jadi apapun itu kita harus dipaksa terlebih dahulu. Karena sebuah keterpaksaan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Itu. Jadi seberat-beratnya beban hidup kalian yang mungkin kalian pikul sendiri tanpa ada yang mengerti, jangan pernah kalian mengambil jalan yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pesugihan itu hanya sementara ya. Kayanya cepat, matinya juga cepat. Itu tidak akan mungkin kalian itu menikmati harta dari pesugihan itu untuk selamanya, nggak mungkin. Karena semakin lama kalian melakukan sebuah pesugihan, itu akan semakin cepat kalian mati, semakin aneh pula yang diminta oleh sosok tersebut. Itu hari ini minta ayam, tahun depan minta kambing, minta sapi dan sebagainya. Karena kalau kita diperbudak ya hitungannya. Dia minta apa kita kasih, dia minta ini kita kasih, dan dia hanya menggeser rezeki dari orang lain, digeser ke rumah kalian. Setelah itu, setelah kontrak selesai, hidup kalian juga akan selesai. Itu ya kalau kalian punya keturunan. Kalau enggak itu ayo, yang paling kan berbahaya percuma itu. kan. Nah, karena kita hidup hanya untuk menunggu mati. Antri jadi ini Pak Ustadz, antri. Buat apa kita mengambil jalan yang cepat gitu loh? Nggak cepat aja kalian pasti mati. Iya. Kenapa kalian percepat hanya untuk harta yang sementara? Diperbudak jin pula. Ikuti alur. Roda hidup berputar. Tidak mungkin kalian itu selalu di bawah. Ada kalanya atas, itu di atas. Kita berada di puncak kesuksesan. Karena kalau pesugihan kan banyak ya macamnya, tergantung si pelaku mintanya apa. Dia mau minta bentuk uang cash itu bisa, bentuk perhiasan bisa, ataupun bentuk seperti usaha biar cepat biar lancar gitu ya, cepat maju meningkat pesat, itu bisa, tergantung si peminta. Tuh.
tapi ya sama aja tetap kontrak. Tidak mungkin pesugihan untuk satu tahun aja terus kalian bisa Selesai bebas gitu, enggak. bebas dengan enaknya. Tidak sudah itu bisa. Jin itu lebih pandai daripada pemikiran kalian itu. Dan lebih pandai dia untuk menipu. Nah, karena setiap mulutnya setiap omongan yang keluar dari mulut jin itu banyak sekali tipu daya yang melencengkan akidah manusia seperti umat Islam tentunya. Itu karena jika kita tidak paham betul ya, itu ya kita akan terjerumus dari muslihat dia, sesat jatuhnya itu. Jadi jangan pernah kalian mengambil jalan pesugihan lah. Lebih baik makan batu daripada makan uang dari hasil pesugihan. Apa yang cerdas mas? Batu 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 gampang ya. batu gampang kerupuk batu apa itu Bopel. kerupuk pil kasarnya seperti itu. Jangan pernah kalian itu apa ya, berpikirlah untuk sukses dengan cepat. Semua itu ada prosesnya, dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jika usaha kalian itu kasarnya tidak berhasil, suatu saat pasti ada hasilnya itu. Jadi semua itu nggak ada yang instan mas. Tidak ada yang Mie instan itu Nah. aja loh masih digodok, masih Nah, dias, itu. masih Yang ribet katanya juga. pesugihan instan Nggak bisa cepat instan mudah, tidak ada pesugihan yang cepat dan mudah. ya. Pesugihan pun juga nggak bisa instan, Tidak ada, malah butuh modal. butuh modal yang banyak juga. Jika kalian berpikir untuk pesugihan, lebih baik uang modal kalian gunakan untuk usaha, membangun apa, kayak potong rambut atau apa, yang tiap hari bisa menikmati hasil dari kerja keras sendiri. Iya, dari keringat sendiri. Itu. Dan yang paling penting itu jangan lupa sedekah. Nah, harus dipaksa. Kayak aku dewe yo jarang sedekah sih. Mana ya cek, mana Apapun itu mintalah pada Tuhan ya. Meskipun kita itu pendosa, karena kalau dipikir ya, semua orang itu pendosa, tidak ada yang, semua orang. tidak ada yang alim, semua punya dosa itu. Ustata ya panggahi Nah. siji dosa ya. Pasti ada dosa, dan Tuhan sudah berjanji akan mengabulkan apapun yang diinginkan oleh hambanya. Ini harus diimbangi dengan sholat ya. Jangan nggak sholat, udah mintamu banyak, sholatmu singkat, terburu-buru pula. Bersalam terus monceng. Bersalam mencing dikir lah, dikit-dikit. Kalau semisal malam bisa bangun ya sholat hajat bisa itu. Dan saya juga tadi, seberat apapun hidup kalian, seberat apapun beban yang kalian alami, jangan pernah kalian itu mengambil jalur kiri ya. Lebih baik kalian itu hidup miskin, hidup susah, daripada kalian itu harus memakan uang dari pesugihan itu. Itu mungkin cukup sekian dari kami. Bila kalian itu ada request edukasi apa, bisa tulis di kolom komentar. Jika kami bisa menjawab, akan kami jawab. Jika tidak, ya kita bisa sharing pengalaman. Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Iya.